Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabarnya sehat semua ya. Oke siswa kelas 2, minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin tentang perilaku terpuji untuk bagian yang kedua. Perilaku terpuji bagian yang kedua ini nanti akan membahas tentang tolong menolong atau saling menolong. Langsung saja ya. Sekarang coba kalian simak gambar di bawah ini. Kira-kira ini adalah gambar tentang apa? Ini ada gambar anak kecil yang sedang menangis ya. Mengapa menangis? Karena ini terjatuh dari sepeda, kemudian ada orang yang akan menolongnya. Keterangan gambarnya yaitu seseorang yang menolong anak yang jatuh dari sepeda. Jadi kalau ada teman kita jatuh dari sepeda, maka kita harus menolongnya. Kemudian gambar yang kedua, ini kira-kira gambar tentang apa? Ini adalah gambar anak laki-laki yang menyapu halaman. Kemudian ada gambar anak perempuan yang mengepel lantai. Kira-kira ini gambar tentang apa? Yaitu seorang anak yang menolong ibunya membersihkan rumah. Baik itu menyapu halaman maupun mengepel lantai. Berikutnya perhatikan gambar yang nomor 3 ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Ini ada gambar seorang anak yang sedang mencari rumput ya. Rumputnya ini dikumpulkan kemudian diberikan kepada ini hewan peliharaannya yaitu sapi. Nah, gambar ini keterangannya adalah seorang anak yang menolong hewan peliharaan dalam mencari makanan. Nah, itu tadi merupakan gambar-gambar tentang tolong menolong. Nah, dari beberapa gambar yang kalian perhatikan tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Yang pertama yaitu dalam kehidupan ini kita itu harus saling tolong menolong. Ya toh? Tadi sudah ada contohnya orang yang menolong anak kecil yang terjatuh dari sepeda. Ada juga yang menolong orang tuanya. Kemudian dalam menolong itu tidak hanya terbatas pada menolong orang saja, tetapi hewan peliharaan pun harus kita tolong juga. Tadi contohnya adalah ada anak yang sedang mencarikan makanan sapi. Itu termasuk menolong hewan peliharaan. Dan yang ketiga, hidup tolong-menolong itu sangat dianjurkan oleh agama Islam. Maka dari itu, sebagai siswa kelas 2, kita harus saling tolong-menolong. Ya, dengan sesama teman kita menolong, dengan orang tua kita menolong sebisa kita. Bahkan dengan hewan peliharaan pun kita juga harus menolongnya. Itu merupakan pelajaran dari kita mengamati gambar di atas. Sekarang kita coba bahas tentang tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong itu adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain. Jadi tolong menolong itu adalah sikap kita yang saling membantu agar beban orang lain itu bisa menjadi lebih ringan. Berikutnya, kita itu harus menolong terhadap orang yang mengalami kesulitan. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesulitan, baik itu teman kita atau orang tua kita atau orang lain, selama mereka itu mengalami kesulitan dan kita bisa membantunya, maka kita harus membantu atau menolongnya.
Dan tolong-menolong itu hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan saja. Jadi meskipun perintah tolong-menolong itu dianjurkan oleh agama Islam ya, tapi yang boleh dilakukan hanya tolong-menolong dalam kebaikan. Kalau tolong-menolong dalam kejahatan itu tidak boleh. Yang boleh hanyalah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Kemudian dalilnya mana tolong-menolong itu? Dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bunyinya, ini dia bunyinya. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Nah, Al-Maidah ayat 2 ini artinya adalah dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dari sini sudah jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Makanya kalau tolong-menolong itu harus tolong-menolong hal yang baik-baik saja. Apa saja tolong-menolong dalam hal kebaikan itu? Contohnya yang pertama, yaitu menolong teman yang jatuh dari sepeda. Itu merupakan dalam hal kebaikan, kita harus menolongnya. Kemudian yang kedua, yaitu menolong teman yang lupa tidak membawa pensil. Jadi ketika di sekolah kok lupa tidak membawa pensil, kita tolong dengan kita pinjami pensil. Yang ketiga yaitu menolong membersihkan papan tulis. Jadi ketika mungkin papan tulisnya akan dihapus, maka kita bisa menolong teman kita menghapuskan papan tulis itu. Nah, itu adalah beberapa contoh tolong-menolong dalam kebaikan. Sekarang kita bedakan. Di bawah ini adalah contoh tolong-menolong dalam hal kejahatan. Apa saja? Yang pertama misalnya memberikan contekan jawaban kepada teman saat ujian. Jadi ketika ujian kalian diminta jawaban oleh teman kalian, kemudian kalian memberikan jawabannya. Nah, ini merupakan tolong-menolong yang tidak boleh. Namanya saja ujian, maka harus dilakukan sendiri-sendiri. Contohnya lagi, tolong-menolong dalam hal kejahatan yaitu membantu menipu guru ketika teman bolos sekolah. Itu juga tidak boleh. Misalnya kalian dimintai tolong teman kalian membolos sekolah, kalian diminta berbohong kepada guru kalian. Nah, itu tidak boleh. Berikutnya contoh tolong-menolong dalam hal kejahatan yaitu membantu teman untuk menyebarkan fitnah. Fitnah itu merupakan kabar bohong, ya, kabar yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu juga tidak boleh. Itu ya. Berikutnya yaitu tentang tata cara menolong. Tadi kan menolong itu sangat dianjurkan oleh umat Islam, tentunya tolong-menolong dalam hal kebaikan. Lalu bagaimana cara kita menolong? Caranya yang pertama, menolong itu harus dilandasi dari sifat ikhlas. Jadi kita dalam menolong itu harus ikhlas. Kemudian yang kedua, dalam menolong itu harus menggunakan sesuatu yang baik. Jadi ketika kita menolong, maka kita harus menolong dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah jangan membeda-bedakan. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, baik kita kenal atau tidak,
kita itu tahu atau tidak, selama ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya tanpa membeda-bedakan. Dan yang keempat, jangan diingat-ingat pertolongan kita. Jadi kita tidak boleh mengingat-ingat pertolongan yang sudah kita berikan. Itu merupakan tata cara menolong. Kenapa kita kok dianjurkan tolong menolong? Karena tolong menolong itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Pertama, orang yang suka menolong itu akan disukai oleh Allah. Manfaat yang kedua yaitu akan meringankan penderitaan orang lain. Manfaat yang ketiga akan mempererat tali persaudaraan, karena kita akan menolong orang lain, tentunya nanti tali persaudaraan akan semakin erat. Yang nomor 4 yaitu menanamkan rasa belas kasih kepada sesama. Itu adalah manfaat tolong menolong. Nah, sekarang kesimpulan materi kita pada kali ini, yang pertama adalah kita itu harus saling tolong menolong dalam kehidupan. Berikutnya, kita harus tolong menolongnya itu hanya dalam hal kebaikan. Kalau dalam kejahatan ya tidak boleh. Yang nomor 3, manfaat tolong menolong diantaranya adalah kita itu bisa meringankan penderitaan orang lain. Oleh karena itu, siswa kelas 2, ayo kita budayakan untuk selalu tolong menolong. Kita budayakan untuk selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira bisa kalian? Pasti bisa ya. Nah, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.